Kita akan simak optimisme dan juga komentar warganet dan followers CNBC Indonesia yang turut berkomentar di YouTube CNBC Indonesia yang bertajuk Mudik Lebaran 2025 lebih sepi, dan tayangan Editor's View sebelumnya yang punya tema kupas kondisi ekonomi Indonesia jelang Lebaran. Ada beberapa komentar yang memang sudah diberikan oleh netizen. Kita lihat ke komentar yang pertama, yaitu dari @kahiyang_ngayunda 2021. Imbas uang pajak rakyat kecil disedot dikorupsi ribuan triliun oleh pejabat-pejabat maling rakyat. Jadi makin kere. Ini tidak optimisme ya. Ini serem ya. Ini apa jatuhnya? Jeritan ini. Jerita. Suara hati. Suara hati. Tapi bener juga sih ya. Kalau maksudnya saya sampai lupa juga mau mention bahwa sebenarnya ya kalau kita bahas efek dari penurunan jumlah pemudik, ini kan sebenarnya efek berkepanjangan juga yang sebenarnya datanya sudah diketahui dari awal tahun 2025 yang sebelum-sebelumnya mungkin kita sudah bahas gitu. Penerimaan pajak yang turun, kemudian deflasi yang sebenarnya bukan karena stabilitas harga ya. Bukan tapi kabar karena, baik juga kan kalau deflasi. betul, itu menunjukkan bahwa ya masyarakat sedang menahan untuk berbelanja begitu. Mungkin sebelum kita bahas, kita lihat dulu komentar yang selanjutnya. Dari @setuahmat2602, rencana mau mudik tapi uangnya belum cukup. Nah ini mungkin ada kaitannya mungkin juga. masih proporsional, kerjanya belum setahun. Iya betul. Oh ya masih proret. masih proret. Atau ya mungkin memang karena nggak cukup karena memang mudik kan mahal. Iya. Nah mungkin itu Mbak Wilda yang sebagai yang mudik ke salah satu kota favorit lah ya, istilahnya banyak orang yang juga banyak mudik perantau karena banyak perantau ya. Betul, karena banyak perantau. Mungkin boleh perbandingannya. Apakah memang harga mudik sekarang itu sangat tinggi? Mengingat tahun lalu kan juga BBM non subsidi sempat naik harganya, kemudian tiket pesawat juga pastinya kan tiap tahun kan naik begitu. Perbandingannya boleh Mbak Wilda? Ya kalau misalnya untuk Sumatera, mudik Sumatera, kalau misalnya memang satu keluarga gitu sih biasanya idealnya lebih murah ketika lo mudik pakai mobil, karena itu akan lebih murah jatuhnya ketimbang misalnya satuan perorangan dengan pesawat. Tadi aja perbandingannya misalnya tiket pesawat aja sekarang katakanlah 1,7 sampai 2 juta itu sekali jalan, belum PP. Kalau misalnya 4 orang sekali satu orang 2 juta, 16 juta katakanlah kayak gitu PP, itu kan udah habis untuk ongkos doang. Sedangkan untuk mobil nih ya misalnya dari misalnya kita hitung tol, bensin sama kapal feri. Kalau ke Sumatera itu biasanya misalnya tol Merak katakanlah di Balaja sampai Merak aja 50.000, lalu feri, kapal feri Merak Bakauheni itu sekitar 480.000, 480.000 sampai 500.000 lah ya katakan, itu udah 550. Terus tol Sumatera cuma dari Bakauheni sampai Palembang itu sekitar 420.000 untuk tolnya, tarif tolnya. Berarti itu aja udah 1 juta untuk kapal sama tol ya. Bensin katakanlah 3 kali full tank gitu, misalnya 40 liter ya kendaraannya, bisa dibilang 1,2 sampai 1,5. Itu berarti sekali jalan tuh cuma sekitar 2 sampai 2,5 juta untuk ibaratnya cuma untuk transportasinya, belum di luar kalau misalnya mau makan atau mau nginep di jalan atau kayak gitu. Nah itu atau darurat. Iya, atau jadi ya pasti kalau untuk lintas Sumatera, pasti kalau misalnya untuk keluarga mudik dan keluarga itu biasanya lebih banyak mereka pakai kendaraan sih, mobil, karena memang itu jatuhnya lebih hemat per orangnya daripada harus naik pesawat yang udah kayak harganya tuh udah di luar nalar banget. Betul. Itu udah bukan cuma ke Sumatera, nampaknya ke Jawa juga orang masih cukup banyak ya. Kalau tiket kereta sudah habis, rata-rata memang akhirnya berangkatnya dengan menggunakan mobil. Kita juga sudah melihat begitu di sejumlah laporan dari tim liputan CNBC Indonesia juga bahwa sudah mulai terjadi kepadatan begitu. Kalau kita lihat dari atas juga. Tapi enaknya kalau ke Jawa mungkin banyak yang mudik gratis. Tadi kan kita simak banyak mudik gratis. Tadi menyambung tadi yang komentar netizen itu katanya kurang modal kan. Jadi mudik itu bukan bicara soal masalah sampai ke tujuan kampung halaman.
biaya transportasi. Tapi setelah itu di kampung itu harus berbagi, ampo-ampo itu juga perlu diperhatikan juga. Dan itu harus dialokasikan. Ada orang yang akhirnya nggak pede untuk mudik kan tadi, kurang modal tadi kan. Iya benar. Ya itu juga mungkin jadi pertimbangan juga sih. Betul. Sebenarnya alternatif mudik banyak begitu ya. BUMN banyak akhirnya menerapkan mudik gratis. Mungkin kantor-kantor swasta juga pasti kantor swasta juga banyak kan pasti. Itu emang itu jadi salah satu mengurangi ongkos mudik. Ekspektasi orang di kampung halaman ini ada itu yang orang itu ada sukses kosnya sendiri. Itu ada kos sendiri. Nah, itu ada kosnya sendiri itu yang harus benar-benar dipikirin. Oke. Nah, kita kan berkali-kali berdialog bersama dengan pengusaha, terutama pengusaha yang bergerak atau yang dekat dengan konsumsi. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya harapan utama kita adalah di kuartal 1, yaitu karena banyak hari raya yang akhirnya numpuk semua di kuartal 1. Betul. Dan kuartal 2, 3, 4 ini kayaknya masih abu-abu, masih gelap, masih suram gitu. Makanya mereka sangat-sangat berharap di kuartal 1. Dan ternyata sayangnya secara data mengecewakan. Mungkin boleh dijawab oleh Kang Hendra, gimana nih nasib sektor-sektor kita yang berkaitan erat dengan konsumsi retail, pariwisata, kemudian mungkin tekstil ya, orang kan banyak yang akhirnya nahan untuk nggak beli. Ya udahlah pakai baju tahun lalu aja. Itu pasti fenomenanya juga banyak kan yang kita lihat. Yang jarang dipakai yang masih layak kan masih oke lah gitu. Secara data pun belanja online untuk baju muslim juga turun 30% begitu. Gimana nasibnya? Apakah ada potensi-potensi bahwa karena kan sektor-sektor ini dekat dengan tenaga kerja begitu, jumlah tenaga kerjanya banyak. Apakah ada potensi akan PHK lagi untuk tahun 2025? Jadi menarik, sebelum Lebaran ini kita sempat reportase ke Pasar Tanah Abang ya. Situ dari wawancara para pedagang itu mereka mengeluhkan juga sih. Ada yang bilang penurunan omset sampai 30%. Itu artinya memang Lebaran kali ini mungkin orang lebih cermat untuk ngerem belanja gitu ya. Dan dari soal dampak ekonominya saya pikir karena ini di bulan Maret ya Lebaran ya, artinya pencatatan dampak ekonominya akan terbagi dua kan, di kuartal 1 sama kuartal 2. Nanti mungkin kalau yang kuartal 1 akan tercatat dari efek puasa. Nah, kalau yang pasca Lebaran nanti akan di kuartal kedua gitu kan. Dan dari sisi pelaku retail pun memang sudah banyak yang mengeluhkan sih intinya sih gitu. Mungkin tadi ada faktor PHK, faktor dari orang menahan uang. Gitu. Ini juga dikatakan oleh netizen yang juga berkomentar di postingan tadi. Kita lihat ke komentar selanjutnya. Yaitu dari @karwandi5752. Lebaran tahun ini udahlah, nggak usah kemana-mana, tidur aja, kalau perlu kabur aja dari rumah, pusing nggak ada duit. Kalau kabur makin pusing dong. Iya, kalau kabur kan butuh biaya ya. Oke, kita lihat ke komentar yang selanjutnya. Dari @Ridwan Kurniadi 3235, Ramadan tahun ini rela nggak pulang sama nggak beli apa-apa demi bisa nabung uang gaji dan THR. Ini cukup bijaksana ya. Kita lihat ke komentar yang terakhir, yaitu dari @Adena Adiputra 8215. Aslinya ekonomi tahun ini melemah, biasanya tiap Ramadan jualan hijab dan baju online di salah satu aplikasi online. Saya lumayan rame tuh tahun lalu ya. Pelaku usaha, berarti UMKM berarti turun 90%. 90% tuh kayak nggak laku ya. Berarti dari 10 baju yang dijual cuma laku 1 berarti. Mungkin tanggapannya Kang Hendra. Ya itu seperti saya katakan tadi, ada dari yang laporan di pedagang Tanah Abang itu terlihat sekali kan dari sisi penampakan pedagangnya di pasar juga sepi. Padahal Tanah Abang tuh yang biasanya dibawa kemana-mana ke dulu itu kan semua benar-benar daerah, jadi tuh kan di kayak Tanah Abang, di pusatnya. acuan Lebaran kan. Iya, Lebaran. Dan tahun ini terlihat memang sepi sih. Pariwisata gimana? Pariwisata udah terkena dampak efisiensi nih. Efisiensi pemerintah kan mereka udah babak belur. Mereka udah terancam PHK, bahkan mungkin ada beberapa hotel yang sudah beneran PHK karyawannya. Tambah lagi ini orang nggak mudik, itu kan juga ngaruh ke pariwisata. Taman hiburan, perhotelan gitu. Iya, menarik kemarin tuh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI merilis survei ke para anggotanya itu, ya mereka semua pesimis gitu bahwa sektor hotel itu akan bangkit. Bahkan mereka ada yang memprediksi kalau ini berlanjut akan terjadi PHK gitu di sektor perhotelan. Dan ini saya pikir jangan sampai terjadi lah gitu. Nah, kita harapkan nanti di Tulan Kuda tuh harus ada sesuatu yang bisa mendorong ekonomi gitu. Nah, ini perlu dipikirkan juga sih apa kira-kira gitu sih. Meskipun memang Lebaran tahun ini agak gelap,
gelap banget sih sebenarnya ya. Kalau kita bicara dari perspektif ekonomi begitu. Tapi kan bisa dikatakan memang mudik mau gimana pun tetap berjalan. Iya. Kita lihat kalau di pintu-pintu tol di Jakarta sudah mulai ramai, kemudian juga persiapan juga sudah dilakukan. Mungkin boleh dari redaksi CNBC Indonesia, dari informasi yang sudah dihimpun, persiapannya gimana? Mungkin dari kepolisian, kemudian dari dinas perhubungan masing-masing daerah, kemudian juga kesiapan BBM. Informasi yang didapatkan seperti apa? Silakan Mbak Wilda. Kalau aku ngelihatnya dari sektor energi ya, misalnya dari sisi BBM, listrik dan LPG kayak gitu. Dari 2 minggu terakhir ini, baik pemerintah maupun Pertamina, PLN, BUMN yang bergerak di bidang energi itu mereka adakan Satgas Rafi. Mereka meresmikan ada Satgas Rafi itu, jadi dia keliling keluar kota untuk mengecek kesiapan stok cadangan baik BBM, LPG maupun listrik nasional selama libur khususnya mudik Lebaran Idul Fitri kali ini. Listrik karena kendaraan listrik, karena mungkin tahun ini semakin banyak ya orang yang mudik dengan menggunakan kendaraan listrik. Ya, SPKLU ya, PLN aja, PLN dan Kementerian SDM bilang bahkan SPKLU itu disiapkan jumlahnya naik 5 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Wah, itu kan berarti sesuatu yang optimis banget ya untuk kendaraan listrik, mudik dengan kendaraan listrik. Di sisi lain juga kemarin PLN juga bilang setiap 23 km itu akan ada SPKLU. Jadi untuk mungkin ini kabar baik untuk pemilik mobil listrik. Jadi untuk mudik khususnya ke daerah Jawa mungkin ya. Jadi lebih aman, lebih nyaman, nggak usah takut kehabisan bensin ibaratnya gitu, kehabisan listrik. Karena setiap 23 km kemarin PLN bilang kita ada siapkan SPKLU. Itu juga BBM. Kalau dari Pertamina juga menyiapkan, dia sudah mencadangkan sekitar 20 hari untuk stok BBM kayak Pertalite, Pertamax itu udah aman lah di 20 hari. Jadi ibaratnya ini kita kan sampai setelah mudik ibaratnya insya Allah masih aman lah untuk kondisi stok BBM. Dari stok BBM. Kalau untuk listrik sendiri sebenarnya kalau Lebaran tuh malah turun. Karena kan industri berhenti beroperasi, perkantoran, gedung bisnis juga. Jadi kalau untuk listrik bisa dibilang harusnya sih sangat aman karena beban puncaknya akan turun dibandingkan hari normal.